Berbeda dengan Ciwidey, situs ini menunjukkan struktur arsitektural berupa punden berundak di puncak bukit yang diapit lereng terjal. Punden ini diperkirakan memiliki 4 hingga 5 teras. Setiap teras dibatasi pagar batu setebal 1 meter dan tinggi 70 cm. Temuan meliputi fragmen tembikar, fragmen keramik asing dari Cina, terakota bermotif, terak besi, fragmen lingga semu, alat batu diasah dari fosil kayu yang diduga perkakas pertanian, fragmen gigi fauna vertebrata. Fitur utama di puncak bukit berupa 2 hamparan batu pasir yang dianggap makam tokoh lokal, yaitu Eyang Prabu Kusuma atau Rangga Putih dan Siti Hajah. Masing-masing berukuran kurang lebih 3,80 dikali 3,31 meter dan 3,40 dikali 1,60 meter. Tidak terdapat laporan stratigrafi ekskavasi arkeologis formal maupun publikasi akademik peer review yang menyimpulkan adanya rekayasa arsitektural prasejarah di lokasi ini. Dengan demikian, nilai utama situs ini berada pada dimensi geowisata dan landscape budaya, bukan pada kompleksitas struktur arkeologisnya. Apakah nama Gunung Padang selalu menyimpan jejak peradaban purba? Ataukah kita sedang berhadapan dengan fenomena yang lebih kompleks, persilangan antara geologi, arkeologi, dan konstruksi makna budaya? Di Jawa Barat sendiri, nama Gunung Padang hampir selalu memantik imajinasi kolektif. Publik selalu mengingat Gunung Padang, situs megalitik monumental yang memicu perdebatan panjang tentang kronologi, teknologi, dan kemungkinan peradaban awal Nusantara. Namun bagaimana jika nama yang sama, Gunung Padang, juga melekat pada sejumlah lokasi lain di Jawa Barat? Seperti misalnya di wilayah Bandung Selatan, terdapat Gunung Padang Ciwidey. Di Ciamis, berdiri Gunung Padang Ciamis. Sementara itu di Tasikmalaya, terdapat Gunung Padang Tasikmalaya atau Gunung Raja. Apakah simbol gunung dan padang dalam kosmologi Sunda secara otomatis merujuk pada konstruksi megalitik? Gunung Padang Ciwidey secara administratif berada di Desa Cibogo, Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung. Dalam terminologi lokal, kawasan ini dikenal sebagai Kabuyutan Gunung Padang, yakni ruang sakral yang secara turun-temurun dimanfaatkan sebagai lokasi pertapaan dan pencarian wangsit. Menurut kajian arkeologis yang dilakukan oleh Lutfi Yondri, tidak terdapat sumber pustaka kolonial yang secara eksplisit menyebutkan situs ini. Meskipun inventarisasi kepurbakalaan di wilayah Priangan pernah dilakukan oleh RDM Verbeek pada tahun 1891 dan NJ Krom pada tahun 1914. Ketiadaan pencatatan tersebut menunjukkan bahwa situs ini memungkinkan lebih berfungsi sebagai ruang ritus lokal daripada kompleks arsitektur monumental yang menonjol pada masanya. Secara morfologis, bagian bawah Kabuyutan merupakan lahan subur yang dimanfaatkan untuk huma dan tanaman hortikultura. Pusat sakralitas justru berada di puncak bukit pada ketinggian 1150 meter mdpl. Di area inilah ditemukan sejumlah fitur batu alam yang diberi makna simbolik oleh masyarakat. Selain itu, pada puncak Kabuyutan ditemukan ceruk alami di bawah himpitan batu yang digunakan untuk bertapa. Berbeda dengan situs megalitik yang memperlihatkan pola konstruksi manusia yang sistematis, konfigurasi batuan di Gunung Padang Ciwidey secara umum dipahami sebagai fenomena geologi alamiah. Tidak terdapat laporan stratigrafi ekskavasi arkeologis formal maupun publikasi akademik peer review yang menyimpulkan adanya rekayasa arsitektural prasejarah di lokasi ini. Dengan demikian, nilai utama situs ini berada pada dimensi geowisata dan landscape budaya, bukan pada kompleksitas struktur arkeologisnya. Gunung Padang Ciwidey dapat dipahami sebagai contoh konstruksi makna budaya atas landscape geologis alami, di mana interaksi antara manusia dan lingkungan membentuk narasi spiritual tanpa didukung bukti arkeologis monumental. Berbeda dengan Ciwidey, situs ini menunjukkan struktur arsitektural berupa punden berundak di puncak bukit yang diapit lereng terjal. Punden ini diperkirakan memiliki 4 hingga 5 teras. Setiap teras dibatasi pagar batu setebal 1 meter dan tinggi 70 cm.
Teras teratas relatif paling utuh dan kini dilengkapi bangunan cungkup permanen bagi peziarah. Di dalam cungkup terdapat batu datar berukuran 1,27 meter dikali 60 cm yang disebut masyarakat sebagai batu pangcalikan Ki Ajar Sukaresi, yang merupakan tradisi lisan mengaitkan tokoh tersebut dengan fitur penguasa Galuh. Dokumentasi kolonial oleh Van Trick dalam jurnal pada tahun 1913 menunjukkan bahwa batu datar utama telah menjadi elemen sentral sejak awal abad ke-20. Perbandingan dengan dokumentasi modern memperlihatkan adanya pelapisan semen dan rekonstruksi ulang tangga. Menurut wawancara yang dikutip oleh Nina Helena Lubis dan penelitian Saringan Dianti pada tahun 93, sebelum kebakaran besar di masa lalu, terdapat arca Nandi, Ganesha, serta Yoni di lokasi ini. Sisa-sisa arca tersebut dilaporkan hangus dan dibuang ke jurang. Temuan tersebut mengindikasikan kemungkinan adanya pengaruh tradisi Hindu-Sunda. Keberadaan Pondan Berudak sendiri menunjukkan kesinambungan konsep kosmologi vertikal prasejarah Nusantara yang kemudian bertransformasi dalam konteks Hindu-Buddha dan Islam lokal. Dalam tradisi lisan masyarakat setempat, situs ini dikaitkan dengan figur Prabu Adi Mulya Permanadikusuma, raja kerajaan Galuh yang dalam legenda disebut mengundurkan diri dari kekuasaan dan menjalani kehidupan asketis sebagai Ki Ajar Sukaresi. Dipersepsikan sebagai tempat pertapaan atau singgasana simbolik sang raja. Dari sudut pandang historiografi kritis, kisah tersebut termasuk kategori mitologi sejarah, yaitu narasi yang menggabungkan unsur faktual dan simbolik. Hingga saat ini, belum ditemukan bukti epigrafis atau yang secara langsung mengkonfirmasi keterkaitan tokoh sejarah tertentu dengan situs tersebut. Namun demikian, dalam kajian antropologi sejarah, tradisi lisan tetap memiliki nilai penting sebagai representasi identitas kolektif masyarakat. Ritual ngikis yang dilaksanakan menjelang bulan Ramadan memperlihatkan integrasi antara tradisi Islam lokal dengan warisan adat. Fenomena ini menunjukkan terjadinya proses sinkretisme budaya di mana situs purba diadaptasi ke dalam rangka religius kontemporer tanpa kehilangan identitas lokalnya. Gunung Padang Tasikmalaya yang juga dikenal sebagai Gunung Raja terletak di Kecamatan Cikatomas, Kabupaten Tasikmalaya. Secara geografis, kawasan ini berada di area perbukitan dan hutan lindung yang relatif jauh dari pusat urban. Informasi mengenai situs ini sebagian besar bersumber dari laporan masyarakat dan dokumentasi media lokal. Disebutkan adanya temuan artefak permukaan berupa pecahan tembikar dan keramik. Meskipun belum terdapat laporan ekskavasi sistematis, analisis tipologi artefak ataupun penanggalan kronometrik yang dipublikasikan dalam jurnal akademik. Namun beberapa warga menyebut lokasi ini sebagai mandala atau kabuyutan. Istilah yang dalam konteks Sunda merujuk pada pusat spiritual atau kawasan leluhur. Namun tanpa dukungan data arkeologis yang terverifikasi, interpretasi tersebut masih berada pada ranah persepsi budaya. Menurut buku yang ditulis oleh Lutfi Yondri tentang Gunung Padang Cikatomas, ini menunjukkan indikasi sebaran artefaktual yang cukup luas, yaitu sekitar 5 hektar. Temuan meliputi fragmen tembikar, fragmen keramik asing dari Cina, terakota bermotif, terak besi, fragmen lingga semu, alat batu diasah dari fosil kayu yang diduga perkakas pertanian, fragmen gigi fauna vertebrata, lalu sebaran temuan yang terkonsentrasi di sekitar mata air, aliran sungai serta batu jolang, atau yang disebut sebagai wadah alami penampung air. Fitur utama di puncak bukit berupa 2 hamparan batu pasir yang dianggap makam tokoh lokal, yaitu Eyang Prabu Kusuma atau Rangga Putih dan Siti Hajah. Masing-masing berukuran kurang lebih 3,80 dikali 3,31 meter dan 3,40 dikali 1,60 meter. Secara geomorfologis, kawasan ini didominasi batu gamping dalam bentuk bongkahan dan lempengan. Hingga kini, belum terdapat publikasi akademik formal yang membahas situs ini secara mendalam. Informasi awal bersumber dari laporan masyarakat setempat. Fenomena penggunaan nama Gunung Padang pada beberapa lokasi di Jawa Barat, yakni di Cianjur, Ciwidey, Ciamis, dan Cikatomas, tidak dapat dipahami semata-mata sebagai petunjuk kesamaan arkeologis. Justru analisis menunjukkan bahwa penamaan tersebut lebih berkaitan dengan pola toponimi, berbasis landscape dan kosmologi lokal, daripada indikasi langsung keberadaan peradaban megalitik yang seragam. Gunung dalam bahasa Sunda dan Indonesia merujuk pada bentuk geomorfologi berupa bukit atau elevasi tinggi, dan padang berarti tanah lapang,
ruang terbuka, atau area tanpa tutupan, vegetasi lebat. Dalam konteks toponimi tradisional Sunda, penamaan lokasi seringkali bersifat deskriptif terhadap ciri fisik landscape. Dengan demikian, Gunung Padang dapat dimaknai sebagai bukit atau gunung yang memiliki bagian puncak relatif terbuka atau datar. Dalam kosmologi Sunda, gunung memiliki makna simbolik sebagai ruang sakral atau aksis mundi antara dunia manusia dan dunia adikodrati. Konsep kabuyutan merujuk pada tempat yang disakralkan dan sering berada di wilayah perbukitan atau puncak gunung. Pada Gunung Padang Ciwidey, istilah kabuyutan digunakan secara eksplisit oleh masyarakat. Di Gunung Padang Ciamis, Punden Berundak menunjukkan kesinambungan konsep kosmologi vertikal. Sementara di Gunung Padang Tasikmalaya, fitur makam dan sebaran artefak terkonsentrasi di area elevasi tinggi. Konsep Padang dalam konteks ini tidak hanya bermakna fisik sebagai ruang terbuka, tetapi juga dapat ditafsirkan sebagai ruang terang atau ruang pertemuan antara manusia dan kekuatan transenden.